Ini maggot. Saged dipirsani ya. Di sini ini ada yang bergerak-gerak niku. Nah, nggih. Ini di sini ya. Nah, niku saya bergerak-gerak niku. Kalau medianya itu media dari katol ya, itu katol, tapi di sini ada dimakan sama maggotnya. Nah, gitu. Ini masih kecil-kecil, ini masih baby maggot usia seminggu, jadi belum bisa untuk makan sampah. Tapi kalau dia nanti sudah usia 10 hari, itu bisa dimasukkan ke dalam media seperti ini. Sewu, dia dimasukkan ke media ini. Ini namanya ember tumpuk. Nah, ini ember tumpuk. Saya perlihatkan di sini ada keran, keran. Nah, ini namanya media ember tumpuk. Jadi maggotnya itu nanti dimasukkan ke sini. Jadi maggotnya itu dimasukkan ke sini, tapi diberi daun pisang dulu di bawahnya biar maggotnya nggak keluar karena ini ada lubang-lubangnya. Kena tanggung nginceng gitu. Nah ini dilubangi atas ngaten ya. Dia berlubang seperti ini. Nah, itu ya. Berlubang-lubang itu untuk mengeluarkan cairan sampah. Nah supaya maggotnya nggak turun dikasih lapisan daun pisang. Karena daun pisang tidak dimakan sama maggot. Dia cuma jadi pelapis biar maggotnya tidak berjatuhan. Nah ditaruh di sini maggotnya ini kalau sudah besar ya. Terus sampah dapur itu yang kecil-kecil ya. Kalau yang gede-gede dirajang dulu, misalnya ngupas buah-buahan. Kok gede-gede ya biar cepat habis, dirajang dulu. Masuk ke sini. Sebesar ember ini kapasitasnya 10 kg sampah satu hari. Nanti cairannya itu akan turun ke bawah. Ditampani sama ember yang kedua. Nah, kenapa bisa ke bawah? Karena ember yang kedua ini tutupnya yang berubah. Jadi lubang yang ada di sini itu netes lewat sini. Nah, di sini hasilnya adalah pupuk organik cair. Oh iya. Ya, yang kalau nanti sudah kelihatan di sini ada separuh ini. Nah, terus bisa dikeluarkan pakai keran itu diambil pupuk cairnya. Didiamkan dulu 3 hari atau dijemur gitu biar alkoholnya hilang karena alkohol itu kalau langsung diminum memabukkan. Artinya kalau ditaruh di tanaman malah tidak bagus. Nah, itu harus dibiarkan terbuka dulu. Misalnya ditaruh di botol, tapi dibuka 3 hari lah, ya, dijemur atau di PP lah, itu dijemur. Kemudian dia baru bisa digunakan untuk pemupukan. Dicampur air, disemprotkan. Nah, jadi maggot tadi akan memakan sampah di sini kurang lebih 10 kg. Tinggal berapa sampah kita? Santrine wonten pinten? 134. Kira-kira sampahnya hasil sisa makanan itu pinten kilo gitu kan? Kalau 20 kilo ya perlu 2 unit. Atau 4 unit 5 kilo lebih cepat. Itu nanti habis sampahnya. Sampahnya mengendap menjadi kotoran maggot. Besok kalau maggot itu usianya hanya 45 hari. Padahal sudah di sini sudah 10 hari gitu. Jadi tinggal 30 hari lah di sini. Dalam waktu sebulan maggotnya itu terus berubah jadi entung, jadi pupa. Pupa. Arep tak tunjuke pupane. Nah, nanti pupanya itu bisa dipelihara jadi alat lagi gitu. Untuk berputar lagi, mengolah sampah lagi. Ada caranya banyak di YouTube, di media sosial banyak tata cara memelihara maggot.
Ada dua jenis. Apakah maggotnya mau dipanen untuk dijual? Bisa dikeringkan, bisa dibuat pelet, ya macam-macam. Atau maggotnya sekedar untuk menyerap sampah organik. Nah itu bisa tinggal berapa kapasitas sampah kita. Setelah maggotnya mati atau dia jadi pupa, kita budidayakan ulang atau diambili, ya. Nah sisanya di sini kotoran maggot itu menjadi media tanam dengan unsur hara tinggi. Di bawahnya jadi pupuk organik. Sampah makanan kita tadi masuk ke sini terolah kembali menjadi barang berguna. Gitu? Embernya bisa beli Betul, di mana memang kalau itu? kita punya udang, ya punya ikan di kolam, itu memang bisa. Tapi yang sisa sudah makanan di langsung lubang-lubangi dibuang. belum ada ya. Tadi Oh, kolam bukan ini. ada penjual sini. Tapi Tinggal ingat, jadi. sampah makanan tidak semua sehat untuk ikan. Ada minyak, ya ada mungkin di situ zat-zat tertentu yang ikan tidak doyan. Nah itu malah bisa meracuni ikan. Tapi kalau diolah dulu jadi maggot, terserah monggo. Punya ayam, maggotnya diambil, kasihkan ayam. Punya ikan, maggotnya diambil, kasihkan ikan, bisa. Kalau maggotnya banyak, kalau maggotnya sedikit ya paling cuma bisa untuk mengolah sampah saja. Tapi sampahnya tidak dibuang percuma, ya, tidak dibuang asal-asalan. Nah, itu tadi untuk maggot. Sekarang saya kembali lagi ke Nah, kembali lagi ke sini. Nih ya, budidaya maggot. Nah, ini nanti saya sampaikan saja lewat media ya. Siklusnya 45 hari komplit, mulai telur sampai lalat bertelur lagi. Jadi ada proses metamorfosis yang sempurna. Telur berubah jadi larva, kemudian larva menetas ya, lalu jadi larva dewasa, berubah jadi pupa, kemudian jadi lalat, lalatnya kawin, lalatnya bertelur, mati. Telurnya jadi netes lagi, jadi maggot lagi, dan seterusnya. Nah, ini dia. Nah, ini contoh kalau dibudidayakan. Kalau dibudidayakan menggunakan tray yang banyak, wah itu sampahnya taruh situ, sini. Udah dimakan sama maggot. Sisanya, residunya itu media tanam yang sangat subur tadi. Ini bisa dijual juga media tanamnya. Kan biasanya dari kotoran kambing ya, dari kotoran lembu dan sebagainya. Nah ini dari kotoran maggot tadi jadi media tanam yang baik. Atau jadi komposter, dia pembuat kompos, pembuat pupuk padat maupun cair tadi, itu pilihannya. Nah ini yang contoh reaktor biokompos ember tumpuk seperti ini. Oke. Sangat mudah dibuat dari ember bekas. Itu tekniknya. Ini contoh ember tumpuk yang di rumah saya sudah menghasilkan pupuk cair dan kotoran maggot tadi. Nah, sekarang yang non-organik. Yang non-organik atau anorganik itu kita lakukan dengan gerakan sedekah sampah. Jadi adik-adik sekalian, ibu bapak di kampung, di ranting-ranting, silakan daripada sampah numpuk jadi pencemaran, ya mending disedekahkan. Aku niat sedekah pupuk. Masa orang ikhlas dulu Pak, nggih. Niat saya sedekahkan sampah. Ini ada gerakan sedekah sampah yang bisa jadi percontohan dengan proses begini. Sampah itu dipilah dulu, nggih. Makanya kita latih adik-adik kemarin memilah sampah. Terus disimpan, nanti pada saatnya diambil. Kalau udah banyak diambil, bisa dijual. Ya, setelah dipilah, diolah, yang diambil pengepul itu pengepulnya ngasih kita uang. Ning uangnya disedekahkan saja. Baru kemudian dikelola dananya untuk disalurkan untuk membantu fakir miskin, yatim piatu,
manula atau joko dan sebagainya. Itu prosesnya seperti itu. Nah, kita rintis nanti di depo sampah yang mau dibikin mahasiswa, mungkin nanti ada wadah khusus sampah plastik seperti ini dimasukkan ke wadah khusus, botol plastik gitu. Kemudian dipilah-pilah jenis plastiknya. Ini memang harus ada manajemen khusus memilah sampah, ya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa dalam satu botol ini, dalam satu botol ini ada 3 jenis plastik. Plastik yang biru ini tutupnya namanya apa ini namanya? PET, HDPE, High Density Polyethylene. Yang ini namanya PET, ya, Polyethylene Terephthalate, ya, terephthalate. Yang ini namanya LDPE, Low Density. Nah, ada 3 jenis. Sing iki regane nek dilumpuke tutup saja harganya bisa mahal nih. Nanti ada harganya di situ. Kalau dicampur harganya cuma 2.000 sampai 3.500. Di labelnya dipisah harganya 4.000 sampai 4.700. Kalau dipisah, nek dicampur ming 2.000. Go upah misah tadi kan. Ini contoh ya, plastiknya dipilah-pilah seperti itu. Kalau HDPE tutup botol niki, tutup botol harganya 3.500 Per kilo ya? per kilo. Per kilo. Kalau per biji ya Pak kilo. Kemudian kertas duplek. Nah, kertas tadi bungkus makanan dan sebagainya itu campuran dijual Rp800 bisa regane ya. Jenis kertas lainnya koran, kertas putihan, kertas semen, kardus dan sebagainya punya harga masing-masing, jadi jangan dibuang. Aluminium 14.000 ya. Niom ya, plat nomor dan sebagainya. Besi logam kalau dia padat itu 3.600, kalau besi berlubang 2.700. Mau gak sih tenang kagungan? Sedekahkan semua ke pondok pesantren ini, sedekahkan di depo sampah. Nanti ini mungkin sudah hadir ya. Teman-teman dari BSB nanti akan punya jaringan pengepul se-Banjarnegara. Ada 50 pengepul lebih. Kumpulkan saja. Nanti tiap sudah 1 kol gitu, biar diambil, dibeli. Uangnya bisa disedekahkan. Nah, kemudian botol kaca, botol sirup 1 second, botol kecap 500, sirup marjan 200, beling 250. Bangane sikil ngumpulnya. Ketimbang kena beling ya, kakinya belingnya disedekahkan. Ikhlas boten nek sedekahke beling. Apa yo arep di agem piyambak sendiri yo. Nggih napa? Nggo kuda lumping. Nah, sampah kaleng dan logam juga gitu, Bu. Boten sah disimpen teng griya nek gadah barang bekas niku. Diatur keten depo sampah. Biar kita jual, uangnya sedekahkan. Kagungan elektronik sing pun rusak kok disimpen terus nggih napa? Malah nang iso omongan nganggo lemari nggih napa? Ya bawa saja. Yang sudah rusak TV wis mati 3 tahun. TV sudah mati 3 tahun kok disimpen buat apa? Sedekahkan, ikhlas betul. TV mati di ikhlasin. Nek TV urip memane-mane, sing mati mau. Kendaraan bekas ada loh yang sampai pun motor kula mbangane bosok sedekahkan, ada. Nah, ini gagasan depo sampah nanti di Pondok Pesantren Istana Quran. Mohon maaf teman-teman, tentu deponya jangan ditaruh di dekat gapura ya. Masuk gapura langsung sampah. Pasti ada tempat tertentu. Yang penting dijaga agar orang tidak berpersepsi itu tempat buang sampah. Ngomong lewat buta ini depo. Tidak ya, depo itu dikunci. Jadi yang boleh masuk di situ adalah sampah yang sudah dipilah. Nah, di depan depo bisa diberi drum. Nah, drum itu bisa dimasuki. Tapi sampahnya kalau bisa sudah dipilah. Nah, ini sudah hadir dari BSB. Mas Wawan, Mas Heru, selamat datang. Leres gitu. BSB punya pengepul.
Ada 50 pengepul. Siap untuk ngambil sampah ke sini. Halo, kan? Tepuk tangan dulu untuk BSB. Ngopo sampah disimpan di rumah, bawa ke depo. Nah, nih di Brajan dekat UMB ya, di dekatnya rumahnya Pak Aris itu setiap kali pengambilan pengepul itu bayarnya 1,5 juta sebulan 2 kali. Jadi masjid Al Muharram di sana itu dari jual sampahnya penduduk dapat 3 juta satu bulan. Buatan mengarap-arap infak semua, ini dari infak semua, baru itu saja. Nah, itulah tadi kalau ini kita terapkan manfaatnya banyak sekali. Nggak cuma bersih secara ekologis, tapi juga menguntungkan secara ekonomis. Cacat ya. Nah, gitu. Nah, sekarang ini ada 2 teman saya, satu dari BSB mau cerita tentang pirolisis. Monggo Mas Wawan dan Mas Heru silahkan kesini cerita pirolisis. Monggo. Ibu bapak yang orang Jawa akhirnya butuh mobil jos, mobil mana tadi gitu. Oh, Mas Heru. Saya kenalkan ini Mas Heru, ini simbolnya BSB. Kemarin saya cari di internet nggak ada yang kita tulis juga BSB. Ini Mas Wawan, keduanya mewakili pimpinan BSD yang namanya Pak Budi Trisno Adi. Nah, silakan. Kenalkan dengan mesin pirolisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi perkenalkan oleh Pak Bambang, saya Heru Yadi Heru. Nah, yang itu Mas Wawan. Dan kita mewakili BSB untuk presentasi terkait sedikit cerita ke belakang. Dulu kita awalnya sampah negara itu sistemnya konvensional, artinya sampah dari warga kita tabung, kita catat dengan sistem tabungan begitu. Pokoknya bank sampah konvensional. Kita tidak pakai teknologi. Kita pilah manual sesuai jenisnya, kemudian kita jual ke pengepul. Nah, seiring waktu berjalan, kita banyak kendala. Terutama itu di kesadaran dengan masyarakat terkait pemilahan sampah dari rumah tangga. Banyak sampah yang tercampur-campur itu banyak yang tidak bisa kita jual. Dalam artian ketika itu kita jual, kita paksa untuk pilah, untuk biaya pilahnya itu lebih tinggi dari biaya jual. Akhirnya sampah plastik di BSB itu menumpuk berapa puluh ton ya, 65 ton, kayak gunung udah. Nah, dari situ kita berpikir ini untuk menyelesaikan sama ini bagaimana kalau dipindah ke TKA ya sama saja bohong gitu. Kita tidak menangani, kita hanya memindahkan. Maka waktu itu terpikirlah pirolisis. Pirolisis bukan barang baru, cuman kita ketika itu merasa tidak puas dengan pirolisis yang sudah ada. Kami menilai tidak ada yang efisien dan bernilai ekonomi karena biaya produksinya tinggi. Yang kedua itu efisiensi. Yang ketiga, biasanya pirolisis di luar itu ketika sudah menjadi minyak, ya cuma minyak, artinya belum diolah lagi bagaimana caranya itu bisa diterapkan di mesin dan tidak merusak mesin. Kemudian kita riset sampai ke sana, alhamdulillah tuntas.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk mesin pirolisis yang kita buat di sama Gereja Negara atau PT Jogja sendiri sendiri yang tertempat di Desa Kasidi, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara. Kita juga sudah mendistribusikan yang mengadopsi mesin pirolisis kita sekitar 40 unit dari berbagai kabupaten, bahkan provinsi, bahkan pulau, bahkan yang berkaitan dengan Filipina. Itu sudah mengadopsi mesin pirolisis yang kita buat. Nah, mesin pirolisis yang kita buat itu sistemnya itu semi vakum. Jadi untuk meredam atau itu sangat tinggi sekali. Dari segi efisiensi itu kita mungkin lebih efisien karena kita mengeluarkan minyak itu dari bahan sampah tadi berupa solar, minyak tanah serta bensin, dan itu kita treatment dengan bantuan katalis, dan katalis itu juga kita sendiri sehingga mengirit biaya daripada bumi di alam kita, nilai kita itu banyak sekali yang kita bisa manfaatkan sehingga bisa mencapai efisien yang lebih baik. Kita nanti ada video atau apa hasil yang bagus kita tidak biasa berbicara banyak ya, karena kita orang lapangan, nanti dibanyakin ngobrol kalau memang ada pertanyaan gitu. Generasi kelima sudah jauh lebih efisien dan sudah jauh mengurangi residu dan polusi. Nah, memang kebetulan pada saat ini belum dibawa, tapi saya sangat merekomendasikan teman-teman dari Istana Quran untuk studi banding. 1 jam dari tempat ini turun ke Wanagiri, ya, lalu ke Desa Kasih. Monggo silakan, nanti saya tinggalkan nomornya Mas Wawan untuk setiap saat kapan ke sana. Mesin pirolisis ini sudah dipakai di 40 tempat seluruh Indonesia. Ya, di luar Jawa juga ya, Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi sudah ada. Bahkan Papua, ya, sudah ditawar di luar negeri juga. Jadi eman-eman kalau kita perhatikan dan tidak kita apresiasi. Kemudian saat ini sudah mengembangkan insinerator, ya. Insinerator sampah tadi yang saya ceritakan dengan kapasitas yang macam-macam kapasitasnya. Ada desa di Kudus itu sampai punya 3 insinerator untuk sampah pasar, ya. Dan itu seperti tadi masalah sampah bisa benar-benar selesai insinerator. Nah, baik. Saya rasa sambil mempersiapkan, sudah bisa, ya, silakan diputar sekarang. Ini video itu, itu gambarnya seperti itu. Oh, ini foto begini. Nah, ini mesinnya seperti ini. Mesinnya seperti itu. Jadi plastiknya dimasukkan ke tabung hitam ini. Tabungnya dipanaskan dulu, ya. Kira-kira 200 derajat itu, terus plastik dimasukkan, nanti dia akan menetes ke tabung-tabung ini, kemudian menetes ke bawah seperti BBM. Ini contoh penggunaan solar
yang dihasilkan oleh BSP digunakan untuk mesin pertanian. Ini untuk huler ya, giling padi atau mesin huler giling padi. Nah, ini solarnya dari BSP, dari plastik, nggak beli di Pertamina. Terus lagi, next, oh sudah. Terus, diurutkan aja. Nah ini untuk pembersihan. Jadi minyaknya pertama warnanya hitam, kan? Kemudian setelah diolah kembali bisa bening seperti itu di treatment. Oke. Ini bukan minyak goreng gitu, Jeblok. minyak plastik. Oke. Nah ini bisa dilihat semuanya. Ini di BSP, shootingnya ya di sana. Next, video berikutnya. Nah ini bentuk akhir ya dari minyak yang sudah di treatment, sudah dimurnikan. Nah itu ada yang belum dipisah, masih ada airnya, masih ada kotorannya dan sebagainya. Ini kemudian diolah kembali. Terakhir, ini apa ini? Oh ini peresmian di Purbalingga ya, di berbagai tempat beliau diundang ke peresmian. Sekali lagi tepuk tangan untuk BSP. Lebihnya di mana? Nanti ada awalnya. Aku penasaran. Mari turun, Mas Heru dan Mas Wawan, silakan bisa duduk kembali. Nanti kita sama-sama duduk. Sampah 1 kilo jadi berapa liter? Tergantung sampahnya. Kalau bersih betul sampahnya itu 1 kilo 1 liter. Kalau kotor ya 0,7, 0,5 sampai 0,7. Berbagai jenis plastik kecuali yang mengandung aluminium foil, karena itu beracun Pak. Nah, aluminium foil nggak bisa diapa-apakan, jadi minyak nggak boleh. Yang paling bagus dari minyak atau bensin itu gabus atau styrofoam. Itu bensinnya kurang lebih 70%, sisanya solar sama minyak tanah. Jadi bensinnya paling banyak, uapnya dari bensin. Nah, kalau plastik ya bisa plastik biasa. Baik, teman sekalian, berikutnya ini adalah teman-teman kita dari komunitas Indonesia Bijak Sampah yang nanti juga akan mendemokan untuk kita semua pembuatan paving block menggunakan bahan plastik, tidak pakai semen tapi pakai sampah plastik. Silakan Mas Megan, Mbak Tri atau Mas Wisnu. Mas Wisnu, monggo silakan. Bertiga memperkenalkan diri semua juga nggak apa-apa di sini. Monggo silakan Mbak Tri. Tepuk tangan untuk Indonesia Bijak Sampah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bijak Sampah, komunitas Bijak Sampah mengucapkan terima kasih karena sudah diajak khususnya oleh Pak Bambang sebagai dosen dan untuk KKN UMB untuk ikut mendukung dan menyukseskan, mewujudkan. Tentunya kami sangat senang karena kami juga berkecimpung di bidang lingkungan khususnya sampah. Sebelumnya perkenalkan saya Tri Setiawati. Saya mewakili titik inventor tahun 23 dan dipimpin oleh rekannya dalam Profesor Sulisyono ini, Mas Megan sebagai ketua komunitas Bijak Sampah. Mungkin bisa dimulai dengan Mas Megan bercerita tentang komunitasnya seperti apa sampai akhirnya kita bisa tahu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman KKN Muhammadiyah dan kampus Universitas Muhammadiyah, dan terima kasih sekali dengan pesantren ini
karena memberikan kesempatan kami untuk membuka kesempatan untuk berkolaborasi. Jadi mungkin Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian di sini bertanya-tanya, komunitas bijak santai itu apa? Terus kok bisa pakai bajunya titelnya Pertamina Foundation? Berapa? Saya terus terang aja hari ini deg-degan banget. Pertama kali diajak kolaborasi dengan pesantren, dengan institusi pendidikan juga. Jadi kita awalnya itu hanya memindahkan sampah, Pak, Bu. Jadi kita sebelumnya komunitas bijak sampah itu hanya memindahkan sampah yang ada di Malioboro, kita pindah ke TPA Piungan. Tapi di akhir-akhir tahun, beberapa tahun lalu, 3 tahun yang lalu, itu Piungan mulai overload dan ternyata kegiatan kami komunitas bijak sampah itu tidak menyelesaikan masalah, hanya memindahkan sampah yang ada di area wisata Malioboro, Mangkutis dan lain-lain ke tempat yang baru. Jadi tidak menyelesaikan masalah apapun. Akhirnya kita bekerja sama dengan ada LP21 itu tentang apa ya? Mereka melakukan inovasi lingkungan yang fokusnya ke pemberdayaan manusia, pemberdayaan lingkungan. Akhirnya kita konsultasi dengan salah satunya Bu Tri ini, kita kolaborasi itu gimana ya, komunitas bijak sampah ini selama ini ternyata hanya memindahkan sampah. Jadi gerakan kita yang semangat muda ini ternyata hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Akhirnya kita melakukan inovasi, bekerja sama bareng. Kita meneliti karena produk kita awalnya semua sampah plastik, tapi kalau dalam dunia persampahan ternyata ada kalau bisnis saya juga kebetulan ada ekonominya, jadi saya harus berbagi risiko kalau di dalam sirkulasi ekonomi. Jadi ternyata ketika saya datang ke Piungan, rata-rata yang diambil sama yang disampaikan dengan Pak Bapak itu rata-rata cuma botol dan tutupnya, labelnya itu nggak ada. Saya sampai mengumpulkan, mengedukasi semua pemulung di Piungan. Kita mengumpulkan sekitar hampir 500-an pemulung untuk kita edukasi, kita melakukan mediasi. Kenapa sih kok plastik label minuman atau biasa kita sebutnya plastik multi layer? Karena label itu terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama plastik, yang kedua ada catnya atau sablonnya, dan itu untuk sementara pada tahun itu tidak ada pengepul yang atau pabrik yang merecycle plastik tersebut. Nah, akhirnya dari situ kita menciptakan berkolaborasi dengan LP21, menciptakan sebuah alat yang ekonomis dan ramah lingkungan, karena basicnya semua sampah apapun jenisnya, mau kertas, mau plastik yang dibakar itu menimbulkan dioksid Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak merokok itu sudah menimbulkan dioksid juga, Pak. Jadi tidak hanya sampah plastik yang dibakar, tapi sampah kertas yang ada pemutihnya itu juga menimbulkan dioksid. Jadi alat kita atau dioksin itu apa? dioksin ada racun, Pak. Racun. Uap beracun. Uap beracun. Di titik tertentu itu semua sampah itu akan mengeluarkan dioksinnya. Nanti lebih detailnya sama Bu Esti, saya menjelaskan tentang pengalaman kita. Habis itu kita singkat cerita, kita mengikuti Pertamina Foundation kompetisi, Pak. Akhirnya kita kirim proposal ke Pertamina Foundation. Dari sekitar 3.000 proposal, akhirnya kita masuk ke 1.000 proposal terbaik. Dari situ kita dikompetisi, di interview, terus kita diuji sama Pertamina Foundation. Karena ini ada potensi kan? Ada potensi
dari 200 kita masuk ke 75, dari 75 kita masuk ke salah satu pemenang ya Pak. Dan alhamdulillah kita menjadi salah satu pemenang. Dan kebetulan awalnya itu Pertamina tidak mempercayai alat kami, tidak mempercayai alat kami karena kita bikin paving block atau sebetulnya alat kita bisa bikin apapun tergantung modelnya. Jadi tidak hanya paving block, bisa dibentuk lampu, bisa dibentuk meja, bisa. Jadi tergantung modelnya itu. Terus akhirnya dari usaha Pertamina sebelum pemutusan pemenang itu sampai hadir ke Jogja dari Jakarta untuk melihat mesin kita karena yaitu tadi kembali ke dioksin. Jadi sangat rentan mengeluarkan dioksin ketika dibakar. Soalnya proses kita tidak ada pembakaran plastik, tanda petiknya itu ya. Jadi yang ditakukan Pertamina Foundation adalah tidak mungkin merubah plastik atau multilayer ini menjadi paving block tanpa mengeluarkan dioksin. Dan rata-rata yang di YouTube atau di luar sana itu plastiknya dicairkan terlebih dahulu, baru dicetak jadi paving block. Itu sangat berbahaya sebenarnya, karena saat pencairan di titik-titik tertentu itu akan mengeluarkan dioksin atau uap itu. Nah dari proses itu nanti bisa dijelaskan lebih detail sama Bu Esti. Terus alhamdulillah tahun 2020 kita dinyatakan sebagai salah satu pemenang. Dan tahun kemarin kita diundang oleh Pertamina Foundation untuk menjadi salah satu supporting Pertamina Foundation untuk membantu sosialisasi ke beberapa TPS, TPS 3R. Terus kita bekerjasama dengan beberapa perkampungan juga. Dan ini kita juga diajak bekerjasama dengan Bandara Sucipto. Jadi perumahan TNI Angkatan Udara kita kemarin diundang untuk membantu permasalahan pesawat di lingkungan TNI AU. Dan selanjutnya nanti bisa diteruskan sama Bu Esti untuk detailnya mesinnya seperti apa, terus mekanisme pembuatannya pasti belumnya seperti apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mega. Melengkapi, jadi alhamdulillah seperti disampaikan Mas Mega kita untuk dua kali support Pertamina. Memang seperti disampaikan yang kami kembangkan adalah bagaimana cara menyelesaikan sampah plastik yang di luar sana orang semua sudah hidup sampah plastik tidak mudah terurai, memerlukan segala macam. Dan proses yang ada sekarang adalah dibakar atau diledakkan, dan tentunya akan keluar asap hitam. Apapun pembakaran khususnya plastik sampai pada suhu tertentu akan mengeluarkan tadi yang disebut adalah dioksin. Jadi kita ada beberapa hal yang harus kita jaga. Nah, seperti disampaikan Pak Bapak dan Mega juga bahwa kalau kita bicara sampah plastik pasti orang hanya berpikirnya botol, karena memang itu yang laku. Bagaimana dengan kresek, dengan saset cici, itu tidak ada pengepul pun, bahkan pabrik pun tidak ada yang terima sampai saat ini. Jadi itu kami memfokuskan di situ, walaupun teknologi yang kami kembangkan bisa digunakan untuk mengolah semua jenis plastik. Semakin bagus kualitas jenis plastik, semakin bagus juga hasilnya. Artinya plastik itu sebetulnya bisa didaur ulang beberapa kali. Biasanya tuh maksimal kalau nggak salah 7 kali, tapi namanya orang Indonesia nggak mau ya. Jadi produk plastik yang paling jelek adalah plastik kresek warna hitam. Makanya sekarang kan tidak boleh untuk makanan, karena itu memang seharusnya sudah tidak dimanfaatkan lagi. Nah, jadi satu adalah yang menjadi masalah besar adalah kantong plastik, kresek kalau dilihat sama saset dan lainnya, dan juga itu yang paling tidak dilirik oleh siapapun, jadi tidak punya nilai. Mau ada 20 kantong kresek di pinggir jalan
berjalan pasti tidak akan ada pengaruh. Kalaupun ada mereka kami hanya sedikit. Jadi kami fokus di situ. Nah memang yang menarik dari kami dengan mengingat semua tanda-tanda tadi itu yang bahaya dan sebagainya, kami mengembangkan teknologi yang tidak dipanaskan, tidak diledakan, tidak dibakar, tidak diledakan. Jadi teknologi kami ramah lingkungan. Pertama, tidak ada asap tebal, tidak dibakar, tidak diledakan. Yang kedua, teknologi ini tidak menggunakan semen. Sebetulnya seperti disampaikan Mas Megar, teknologi kami itu tidak identik dengan paving, tapi untuk memudahkan pemahaman dalam yang umum itu adalah paving. Jadi tergantung cetakannya mau dibuat apapun bisa. Karena yang kami kembangkan adalah prosesnya. Itu. Nah, dari situ ramah lingkungan, tidak ada pembakaran, tidak ada asap tebal, tidak menggunakan semen. Kemudian kekuatan kami sudah mengetes hasil produk kami ke litbang, ke laboratorium litbang PUPR di Bandung. Hasilnya adalah kekuatan minimum produk kami adalah kekuatan maksimalnya produk paving yang menggunakan semen. Jadi kuat kalau banget ini. itu yang Maksimalnya hebat nih. Untuk bikin data tuh bisa nggak ya Bu? Keren itu uji sederhananya seperti itu. Jadi dan karena teknologi ini secara prinsip dasar sama seperti olahan yang lainnya. Jadi artinya ini plastik dicampur dengan pasir kemudian dicetak. Untuk mempermudah dan mempercepat proses, ukuran plastik kami kecilkan, makanya ada pencatan. Kemudian kami campur dengan pasir, tentunya untuk memfungsikan si plastik ada pemanasan. Tapi hanya pemanasan sampai di bawah suhu yang mengeluarkan dioksin. Sesudah tercampur dengan kondisi yang tertentu, kami masukkan dan kami cetak. Kalau pertanyaan lagi adalah kalau kita bicara tentang industri ya, kalau dari semen itu harus minimal 2 minggu sampai 3 minggu untuk sebelum sampai siap digunakan. Kalau ini hitungan jam sudah bisa dipakai. Langsung bisa digunakan. Hitungan jam ya. Keren. Prosesnya itu juga tidak lama. Dan yang pasti kami bisa memanfaatkan yang tidak dimanfaatkan. Styrofoam. Jadi sehingga nanti kembali kalau kita dikasih saset semua kok bisa, tapi kualitasnya hanya karena tadi saset itu ada Indonesianya, ada sablonannya itu yang mengaruhi idealnya memang dibuat saset, gula apapun itu sebetulnya. Jadi kami berbagi rezeki dengan yang sudah sekarang bermain di botol dan sebagainya. Prinsipnya seperti itu. Ini sedikit pembahasan ya. Jadi kembali nanti kami sudah menyiapkan, kami akan demo di tahun. Yang penting demonya. Dan sebagai penutupan kembali seperti disampaikan Mas Mega, ini pertama kali kami atau komunitas bidang sampah bekerja sama dengan pondok dan pendidikan yang sangat memungkinkan untuk kemudian pondok Istana ini menjadi pemotongan bagi pondok miliknya Muhammadiyah sendiri di tempat manapun, bahkan di pondok Istana secara umum. Jadi kami sangat bersemangat, terima kasih banyak kepada pemerintah. Kami akan dukung semaksimal mungkin untuk mewujudkan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.